Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita firman Tuhan pada kesempatan ini dengan sebuah topik atau tema, yaitu hati-hati dengan hati. Ya. Haleluya. Hati-hati dengan hati. Jadi saudara yang kasih, kalau hati kita itu betul benar, itulah saudara sumber kehidupan bagi kita. Mengapa saudara kasih? Karena hati itu bisa mengandung, ya, dan melahirkan. Jadi kalau apa yang dikandung hati itu juga yang akan dilahirkan. Kalau dia mengandung yang baik, yang positif, maka dia akan melahirkan yang baik dan yang positif. Amin. Nah, jadi saudara, inilah tema firman Tuhan kepada kita pada kesempatan ini. Hati-hati dengan hati. Ya. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23, dia berkata, saudara, Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jadi hati kita ini perlu kita jaga, perlu kita pelihara. Nah, perlu kita pelihara, perlu kita benahi, perlu kita atur, supaya jangan salah. Kalau hati kita salah, maka kehidupan kita juga akan menjadi salah. Jadi inilah saudaraku yang kasih, perlu kita benahi dalam kehidupan ini, dan dari segala sesuatu yang kita miliki sebagai anggota daripada tubuh kita, diri kita, ya. Yang terpenting adalah hati. Hati, semuanya adalah hati, ya. Apa yang hati katakan, itu yang akan diikutkan oleh mata, itu yang akan diikutkan oleh tangan, itu yang akan dilakukan oleh segala sesuatu anggota tubuh kita yang lain. Jadi hati itu adalah sentralnya, ya. Itulah maka kita katakan dalam Amsal 4:23 ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya pikir dan saya rasa semua kita yang ada di sini menginginkan hidup yang berhasil, menginginkan hidup yang berkemenangan, menginginkan hidup yang tenang. Tapi semua itu saudara kembali daripada hati kita. Dari situlah terpancar kehidupan. Nah, hati kita itu saudara, bagaimana menjaganya? Ini nanti akan kita harus pelajari, ya. Kita harus jaga betul saudara. Bagaimana menjaganya? Tentu saudara dengan firman Tuhan. Jangan dengar apa kata orang, apa tulisan-tulisan dari media sosial, ya. Jangan. Kalau itu kita pelajari saudara, nanti hidup kita ini simpang siur, ya, karena lain kata si A, lain kata si B, lain ajaran si A, lain ajaran si B, ya. Tangan dokter yang mengobati saja tidak sama saudara. Nah, tetapi yang pasti, yang membuat bisa hidup kita ini memiliki hidup yang cerah, ya, hidup yang damai, kembalilah kepada firman Tuhan. Hanya itu saudara yang kasih, yang tidak bisa berubah, yang tidak bisa hilang. Langit dan bumi bisa berubah, ya. Bulan bisa berguguran, gunung-gunung bisa goncang, ya. Tetapi firman Allah tidak akan berubah. Dan itu penolong hidup kita. Maka ada pengubah lagu rohani, ya, sebagai seniman rohani. Nah, apa dia katakan saudara? Firmanmu penolong hidupku, pelita hatiku. Jadi kembali kita kepada firman. Itulah yang menjaga hati kita. Kalau kita tidak menjaga hati kita, saudara kekasih, bahaya. Kita baca di dalam Ulangan 11, 16-25. Amsal Ulangan 11 ayat 16 sampai 25. Ulangan
11 ayat 16 kemudian. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Nah, ini. Sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. 17. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu. Apa yang kita taruh dalam hati kita, saudara? Firman Tuhan, ya. Nah, dalam hatimu dan dalam jiwamu, kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 19. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Nah, orang tua juga, saudara, ya, yang ada di rumah jangan hanya membicarakan tentang kisah sinetron. Ya, jangan hanya membicarakan tentang kejagoan-jagoan ya orang-orang zaman dulu. Nah, kan ada itu, saudara, ceritanya hanya tentang kejagoan si A, si B. Wah, dulu seperti ini. Tetapi yang diceritakan, dibicarakan, diajarkan kepada anak-anak firman Tuhan, ya. Cerita tentang firman Tuhan supaya anak-anak itu juga, saudara, ya, bisa mengerti perkataan firman Tuhan. Haleluya. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ya, kapan saja, setiap saat, setiap waktu, dalam situasi apapun. Pengajaran firman Tuhan itu harus dikumandangkan, harus dipaparkan, ya, harus diberitakan, disaksikan tentang kasih Tuhan. Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Dia sudah mengubah hidupku. Aku yang orangnya dulu, ya, hidupku terbengkalai, hidupku berantakan. Ya. Nah, sekarang sudah Tuhan pulihkan sehingga aku bisa mengenal apa yang baik, apa yang tidak baik, bisa membedakan apa yang berguna dan yang tidak berguna. Nah, itu yang kita ajarkan. Wah, luar biasa Tuhan. Jadi kalau di rumah kita agungkan Tuhan, kita besar-besarkan nama Tuhan, maka dimanapun yang saudara, keluarga kita juga selalu ingat akan Tuhan, sekalipun itu di lebah air mata. Amin. Haleluya. Dimanapun dalam kesendiriannya, ya, tetap berputar kepada Tuhan. Kalau tidak, saudaraku yang kasih, adapun kita di situ, bisa dia, saudaraku yang kasih, menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan. Karena apa? Memang tidak kenal maka tak sah. Iman itu timbul karena pendengaran firman. Maka orang tua wajib untuk menyampaikan, mengajarkan, memberitakan, menceritakan kisah hidup yang sudah diubahkan Tuhan. Haleluya. Kisah hidup yang sudah diubahkan Tuhan. Hidupku adalah selalu gagal. Aku selalu mengalami kegagalan dalam karir, dalam prestasi, dalam apapun yang kukerjakan. Hidup benar-benar berantakan. Tetapi Tuhan Yesus telah mengubahkannya. Amin. Itu yang kita ceritakan. Sehingga anak-anak pun terinspirasi. Ya. Maka saya katakan tadi, ya, jadilah teladannya. Haleluya, saudaraku. Anak-anak kalau dia lihat kita sering berdoa, doa makan, doa mau tidur, bangun tidur, maka anak-anak juga nanti terus ikut-ikut berdoa. Maka kita menjadi, ya, bersyukur, oh Tuhan, ya, bisa kita, apa saudara yang kasih, gampang, ya, mengingatkan dia. Haleluya. Bagaimanapun juga, kalau manusia ini selalu, saudaraku yang kasih, ya, menyimpang dari jalan, karena ada banyak jalan yang dijalani dalam hidup ini, ada banyak ajaran yang didengar dalam hidup ini. Tetapi setidak-tidaknya ketika kita sudah menanamkan firman Tuhan itu, maka firman Tuhan katakan dalam kitab Yesaya, firman yang sudah keluar dari mulutku tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mungkin hari ini tidak berbuah, tahun depan. Mungkin tahun ini tidak berbuah, 2 tahun yang akan datang. Satu waktu nanti akan berbuah.
Mereka akan bisa mengingat, betapa baiknya Tuhan itu. Sekalipun sudah kita kembali ke pelukannya Tuhan, kembali ke rumah Tuhan sebagai orang tua. Karena bagaimanapun juga tidak ada yang bisa bertahan dalam dunia ini. Satu waktu akan beralih dari dunia ini. Tetapi setidak-tidaknya ada kenangan yang terpenting yang bisa yang kita wariskan kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita, yaitu teladan dalam persekutuan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kembali hati kita ini, saudara yang kasih, memang harus fokus kepada Tuhan. Kalau kita berikan sesuatu contoh-contoh yang lain, saudara, berat nanti. Kita hanya menjadi penonton nanti. Ketika anak-anak kita tidak kepercayaan. Betul ya saudara, ada banyak yang seperti itu. Haleluya. Saya tidak membicarakan merek gereja, karena saya pikir gereja itu semua bagus dan tubuh Kristus. Apakah mereknya gereja Allah, gereja Yesus, gereja Roh Kudus, tidak masalah. Yang penting satu di dalam Tuhan Yesus. Aku tak kenal kau dari gereja mana. Apa itu lagu itu, saudara? Berandaskan Kristus. Kami nyanyi. Sama ibu. Nah, saudara yang kasih haruskah kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dalam perjalanan pun, coba lihat aku, indahkan bunga-bunga yang kita lewati, indahkan pohon-pohon yang kita pandang itu kan. Tahukah kamu itu siapa yang menjadikan semuanya itu? Tahukah kamu kupu-kupu yang lewat yang kita lihat tadi terbang itu berwarna-warni? Tahukah kau pelangi yang sungguh indah itu siapa yang menciptakannya? Nah, kita ceritakan Tuhan di situ. Amin, saudara yang kasih. Dalam perjalanan pun kita bisa menceritakan Tuhan. Ketika sedang kita mau tidur pun kita bisa ceritakan tentang Tuhan. Begitu saudara. Haleluya. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat 21. Supaya panjang umurmu. Nah, ada juga saudara yang kasih dampaknya. Kalau kita sering menceritakan firman Tuhan ini, kalau kita selalu membicarakannya, terjadi panjang ini dampak positifnya saudara, keuntungan yang bagus saudara. Daripada kita katakan silangnya tertoto, puji Tuhan, ku gereja lala, silang buang waktu. Saudaraku, belum kali kita dipenuhi dengan stres. Sehingga ketika kita diperiksa darah kita 200 per berapa? Mudah naik tensi. Karena yang kita bahas selalu adalah orang, yang kita bahas selalu adalah dunia. Renungkanlah firman Tuhan, maka kita akan menjadi seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Dalam Mazmur 1 ayat 1, Mazmur 1 ayat 3 dikatakan seperti pohon yang ada di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, dampaknya saudara, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Luar biasa. Dia tahu apa yang baik tentang Tuhan, tetapi dia tidak pernah bertindak untuk melakukan apa yang baik itu. Di sini kesalahan. Itulah maka sebabnya saudara yang kasih, dosa itu tidak melulu karena melakukan yang jahat, tetapi dosa itu juga bisa timbul karena yang baik yang tidak kita lakukan. Sudah kita tahu tapi tidak lakukan. Ini masalah. Saudara yang kasih. Jadi hidup kita itu kita yang menentukan, hati kita yang menentukan berhasil atau tidaknya. Ada bapak bijaksana, sangat bijaksana, terdengar di mana-mana. Bagaimana kebijaksanaannya? Satu waktu datang seorang pemuda, bertanya kepadanya, Pak bijaksana,
Berita Bapak ini luar biasa, di mana-mana sangat bijaksana, bisa memecahkan persoalan dan berbagai-bagai masalah. Apa rahasianya? Ya. Tiba-tiba ya datanglah seekor kupu-kupu bertengger dan dia tangkap saudara. Dan dia katakan, nah ini kupu-kupu. Tahu kamu apa yang ada di tangan saya tadi? Iya Pak, kata anak muda itu kupu-kupu. Lalu saya mau tanya kepada Anda, kupu-kupu ini mati atau hidup? Dia bertanya, Bapak bijaksana ini, yang dijuluki Bapak bijaksana ini bertanya kepada anak muda yang datang itu, kupu-kupu ini yang saya genggam ini, ya, mati atau hidup? Coba, kalau anak muda itu berkata mati, maka dia lepaskan sehingga terbang. Kalau anak muda itu berkata hidup, maka dia pencet ya. Dia peras pakai tangannya ya. Haleluya. Maka otomatis kupu-kupu itu mati. Hidup dan mati itu ada di mana? Di tangannya. Kan itu artinya bijaksana kan? Kembali ke hati kita tadi. Kalau kita tidak mau benahi, walaupun kita udah ke gereja, kita tidak mau benahi hati kita. Aduh saudara kasih, selalu terus hidup lama terus. Kapan munculnya hidup yang baru? Maka Yesus Kristus berjumpa kepada Nikodemus, guru agama Yahudi. Dia katakan, Bapak, dia guru agama Yahudi. Dia katakan, Bapak, perlu kamu lahir kembali. Ih, aku udah tua anakku. Bagaimana mungkin aku bisa lahir? Nggak mungkin lah. Maaf kata, aku nggak mungkin lah kembali ke kandungan ibu. Apa kata si Rabi, atau yang disebut waktu itu guru, atau Yesus Kristus yang dijumpai oleh guru agama Yahudi yang namanya Nikodemus, orang Farisi yang taat agama Yahudi. Dia katakan, aku katakan kepadamu, harus kamu kembali, lahir kembali, kalau mau masuk surga, kalau mau mengalami pemulihan, hidup yang baru. Jadi apa maksudnya? Nah, bukan lahir kembali dari masuk lagi dalam kandungan ibu, tetapi lahir dari hati kita, dari pikiran kita. Haleluya. Ngerti saudara? Paham? Iya. Begitu. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Ayat 22. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Luar biasa dari Tuhan ya. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamu yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Ayat 25. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Janji Tuhan itu mulai daripada Abraham, nenek moyang Israel. Aku akan memberkati orang yang memberkatimu kemanapun engkau pergi. Amin saudaraku. Jadi kalau di situ ada orang benar, kalau saudara hidup benar di dalam Tuhan, karena saudara adalah pilihan Tuhan, biji matanya Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara akan diberkati. Tempat itu akan diberkati. Apapun kata orang tentang Anda,
mereka hina, mereka ejek, mereka bully, ya. Mereka bicarakan macam-macam, tetapi Tuhan sudah menetapkan tidak ada yang dapat menghambat berkat usul engkau. Haleluya. Tidak ada yang dapat untuk menghalangi engkau maju. Karena tanganku lah selagi ada langit dari atas bumi. Amin. Saudara klaim itu, saudara percaya itu. Haleluya. Jangan condong pada perkataan orang. Kadang orang tidak suka dengan kita. Kadang orang tidak senang dengan kita. Walaupun kita tidak mengganggu mereka, tetapi mereka sangat gelisah memikirkan kemajuan kita. Kalau kita lemah, kalau kita sakit, kalau kita susah, mereka juga saudaraku senang. Kalau apalagi kalau kita maju, kalau kita bangkit dari keterpurukan hidup kita, kalau kita bisa berubah dari perbuatan lama hidup kita, maka mereka juga pasti tidak senang. Itu maka yang dikatakan itulah virus 4S. Tahu saudaraku, susah melihat orang senang, senang melihat orang 4S. Senang kalau dia melihat orang susah, susah hatinya kalau melihat orang itulah virus, lebih daripada virus corona. Dan belum ada vaksin untuk itu. Belum ada. Kalau corona kan sudah ditemukan ya. Siapa yang sudah disuntik 2 kali? Nah itu udah standar lah. Katanya mau 3 kali lagi. Firman Tuhan vaksin. Firman Tuhan vaksinnya. Haleluya. Tetapi saudaraku yang apa ini? Penyakit virus 4S ini saudaraku yang kasih ini vaksinnya. Firman Tuhan. Haleluya. Masukkan di dalam hati saudara firman Tuhan. Umur saudara umur anak-anak saudara tidak ada yang dapat menghalangi berkat Tuhan bagi kehidupan saudara. Tidak ada yang dapat menghambat kemajuan saudara. Dan saudara mau maju, mau melangkah, tidak ada yang dapat menutup jalan. Mereka menutup jalan, Tuhan buka jalan. Mereka menutup jalan, Tuhan buka jalan. Saudara dibabat, saudara akan semakin merambat. Saudara digusur, saudara akan semakin makmur. Amin. Haleluya. Janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Jangan takut kata firman Tuhan. Jangan takut kata firman Tuhan. Mari kita baca satu ayat saudara. Mazmur 66 ayat 18. Mazmur 66. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, terdulah Tuhan tidak mau mendek, maka hati kembali lagi ke hati. Jangan pernah ada rencana-rencana buruk dalam hati kita. Tetapi kalau ada yang positif, aku mau menyembah Tuhan, aku mau memuji Tuhan, aku mau membesarkan nama Tuhan. Nah hati lagi. Kemudian saudara komunikasi Mazmur pasal 5 ayat 8. Sebelum kita tutup, Mazmur pasal Matius pasal 5 ayat 8. Matius. Ada apa? Iya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat hati lagi. Maukah melihat Allah? Amin. Maukah bisa berdekat erat dengan Tuhan? Amin. Jaga hati, sucikan hati. Amin. Kalau hati kita belum kita benahi, mau bertemu Tuhan, mau berjumpa Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan, hanya hayalan saudara, hanya angan-angan, hanya keinginan. Tetapi kalau hati kita sudah benar-benar kita sucikan untuk Tuhan, kita khususkan untuk Tuhan, saudara akan mengenal Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Satu lagi saudaraku, Yakobus pasal 1 ayat 8. Sebab orang yang berbuah hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini yang perlu dijaga. Ketika kita sudah jadi anak-anak Tuhan, tetaplah jadi anak-anak hidup di dalam Kristus. Jangan keluar daripada hidup Kristus.
Ya, karena dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, ya, siapa yang ada di dalam Kristus, nah, tidak dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kalau di dalam 1 Korintus 17 ayat berapa itu saudara yang kasih, dikatakan bahwa yang lama berlalu dan hidup yang baru akan datang. Itu yang ada dalam Kristus. Jadi saudara yang kekasih, jangan berdua hati. Jangan sebelah kiri, sebelah hati kita ikut Tuhan, sebelah hati kita ikut setan. Jangan, ya, jangan mendua hati. Karena orang yang mendua hati tidak pernah tenang dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang dekat dengan Tuhan, karena yang hatinya suci, maka dia akan melihat hatinya juga. Yang bisa memelihara hatinya bagi Tuhan, menceritakan tentang firman Tuhan. Apa dia katakan tadi? Dampaknya panjang umur untuk hidup kita, untuk anak-anak kita, bahkan langkah kehidupan kita tidak ada yang dapat menghambat, karena Tuhan yang terus bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita